Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sada, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan memulai kegiatan diseminasi penerapan aksi nyata budaya positif di kelas yang sudah saya terapkan. Terlebih dahulu saya izin share screen dan akan memutarkan lagu Mars Guru Penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selanjutnya, saya akan memutarkan lagu atau Mars dari profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa, orang Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ustadz Sada, baru saja kita menyaksikan mars atau lagu dari guru penggerak dan profil pelajar Pancasila. Kenapa kedua hal ini saling berkaitan? Nah, untuk itu selanjutnya saya akan melakukan atau memaparkan tentang diseminasi saya yang berhubungan dengan kedua lagu yang sudah saya putarkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sada-sada. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri atau bergabung di Zoom diseminasi saya pada hari ini. Oke, mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat, Ustadzah? Baik, mohon izin saya mulai. Jadi yang pertama ini saya akan melakukan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman pada modul 1.4.A.9 aksi nyata yang sudah saya lakukan dengan materi budaya positif. Nah, sebelumnya kita memahami terlebih dahulu untuk konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama adalah memahami perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajarnya. Nah, perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, insya Allah di sekolah kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ini yang sering terjadi terkait tentang konsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, ilusi bahwa pemberian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa dan berhak untuk memaksa peserta didik tersebut. Ini adalah merubah paradigma stimulus melalui respon ke posisi kontrol. Nah, ini stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan
tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia itu ada realita kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan teori kontrol tentang dunia, yang pertama, realitas kebutuhan kita yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, lalu ada hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, poin Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang dan menang terus. Nah, ini untuk disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, pemberian ancaman atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk poin nilai-nilai kebajikan sendiri, nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Itu memiliki 6 poin. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah poin mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat bergotong royong. Kelima kreatif. Dan keenam adalah berkebinekaan global. Nah, untuk Merdeka Belajar sendiri menumbuhkan rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk menumbuhkan keterampilan hidup atau life skill, yang pertama dapat dipercaya, yang kedua memiliki hati yang lurus, yang ketiga pendengar yang aktif, yang keempat tidak merendahkan orang lain, yang kelima memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, ini adalah poin untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yakni kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk menerima kasih sayang dan rasa diterima, yakni kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Lalu yang ketiga ada kebutuhan terkait penguasaan, menjadi kompeten, terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan dasar terkait kebebasan,
yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, berikut adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3 poin, namun dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok ekstrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, dan yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Lalu kelompok motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah hukuman, kedua konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman sendiri, yakni hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, bersifat satu arah. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu yang pertama adalah hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, terencana atau disepakati mengikuti peraturan. Yang ketiga, guru sebagai monitor. Restitusi adalah proses dialog dengan murid atau peserta didik yang mengajarkan mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk posisi kontrol guru, nah di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, ini penerapan posisi kontrol guru. Untuk kasusnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang pertama, sebagai posisi penghukum. Nah, biasanya diberikan dengan pernyataan atau kalimat keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, jika pada posisi penghukum, biasanya pernyataannya adalah, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main ke mall ya. Ini untuk penerapan posisi kontrol guru dengan poin pembuat merasa bersalah. Yang pertama, pernyataannya, kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan. Kamu memang senang ya jika melihat ibu ditegur oleh kepala sekolah. Lalu untuk poin sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan kumpulkan. Jika sebagai manajer, biasanya yang dapat dilakukan adalah memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada peserta didik sebagai berikut. Kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Setelah itu, kita mengingatkan peserta didik untuk keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Keyakinan sekolah atau kelas ada 6 poin atau 6 tahapan. Yang pertama adalah bersifat lebih abstrak. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat tidak terlalu banyak. Yang kelima dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi menyusun keyakinan kelas tersebut. Nah, berikut adalah poster contoh keyakinan kelas di mata pelajaran saya yang sudah saya lakukan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah peserta didik datang dan mengikuti pembelajaran tepat waktu. Yang kedua, peserta didik gunakan atribut lengkap sesuai ketentuan sekolah. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan HP di kotak yang sudah disediakan. Yang keempat, peserta didik tidak diperkenankan makan dan minum pada saat pembelajaran kecuali air mineral. Yang kelima, pengumpulan tugas sesuai dengan deadline. Apabila melebihi akan ada konsekuensi. Yang keenam, peserta didik menjaga ketertiban, kebersihan, dan sopan santun. Nah, ini
ini untuk segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada pembagian 3 kelompok, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, yakni berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, poin yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan itu. Yang ketiga, ibu atau bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bisa saja dengan kita berikan pemahaman seperti berikut ini. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Yang kedua, mengapa melakukan hal itu? Yang ketiga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang keempat, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang kelima, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berikutnya adalah terkait dengan menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah keyakinan kelas yang sudah disusun sebelumnya. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang peserta didik percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Seperti apa? Nah, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Lalu, yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ketua kelas silakan dibuka kelasnya. Nezar, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran yang pertama ini sepertinya setelah usada evaluasi ya, kita evaluasi bareng, refleksikan bersama, itu sepertinya ada kesepakatan-kesepakatan kelas yang perlu kita perbaiki. Rasa gitu nggak? Iya. Gitu ya. Oke, baik. Jadi sekarang di awal pembelajaran ini Usada meminta bantuan beberapa temanmu, Davin, untuk membagikan kertasnya ya nanti ya. Usada berikan waktu sekitar 2 menit dari sekarang untuk kalian menuliskan kira-kira mau seperti apa sih nantinya aturan-aturan yang akan ada di pembelajaran kita ya. Oke, silakan nak. Waktu masukin apa? Oke, yang sudah dapat kertasnya silakan mulai ditulis. Ya, dikasih nama boleh, tidak dikasih nama juga nggak apa-apa. Ada yang belum? Sudah semuanya nak? Oke, baik. Kalau gitu silakan Garlan mulai mengambil kertasnya sekarang. Kamu nulis apa, Bel? Kamu nulis apa, Bel?
kita tunggu Garlan sampai selesai ya. Nggih, Saudara. Oke, baik. Ustazah minta bantuan Nezar untuk merekap ya nak ya. Nanti Garlan bagian membacakan, nanti Nezar yang nulis. Ini kan sudah dikelompokkan ya sepertinya ya sama Garlan ya. Oke, silakan ditulis nak. Nezar sebelah sana nggak apa-apa. Ya, biar nggak susah. Yang pertama, tadi dimasukkan ke dalam tahun. Peserta didik dilarang makan, minum di kelas saat pembelajaran, kecuali air. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Yang kelima, menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Yang kelima, menjaga sopan santun dan ketenangan pada saat pembelajaran. Dan ketenangan saat pembelajaran. Baik, terima kasih Nezar sama Garlan, silakan duduk kembali nak. Terima kasih. Baik, setelah direkap sama Nezar dan Garlan tadi ya, itu sepertinya ada 6 kelompok ya. Iya, Saudara. Yuk kita rumuskan masing-masing ya. Ustazah minta bantuannya Davin untuk menuliskan nanti kalimat yang atau pernyataan yang sudah tepat seperti apa. Ya. Baik, yang pertama itu
ada HP dimasukkan ke dalam kotak HP. Yang kedua, peserta didik dilarang makan dan minum di saat pembelajaran. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Yang kelima, menjaga ketertiban kelas. Yang keenam, menjaga sopan santun ya. Baik. Kayaknya yang pertama itu lebih ke karena kita masuk ya pembelajaran itu poin keempat dulu. Jadi masuk kelas tepat waktu ya. Jadi Davin silakan ditulis. Nanti kalau misalnya ada usulan lagi, Ustazah di ini kan ya. Yang pertama itu peserta didik datang dan mengikuti pembelajaran tepat waktu. Oke. Sudah? Yang kedua biasanya Ustazah apa? Cek atribut kan ya? Iya, cek atribut, Jadi Ustazah. yang kedua itu peserta didik menggunakan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Setuju? Setuju, saudara. Setuju. Baik. Yang ketiga biasanya Ustazah mempersilakan peserta didik untuk mengumpulkan HP di kotak yang sudah disediakan. Ya, Iya. memang ini kan program sekolah ya nak ya. Oke, silakan dituliskan Davin. Lalu yang keempat itu adalah peserta didik tidak diperkenankan makan dan minum pada saat pembelajaran kecuali air mineral. Oke. Baik. Yang kelima, pengumpulan tugas sesuai dengan deadline-nya. Ya kan? Nah, konsekuensinya jika melebihi akan dinilai berapa biasanya? KKM. Oke, silakan Davin. Sudah nak? Baik. Yang terakhir adalah menjaga ketertiban, lalu kebersihan, sopan, santun. Oke? Sebenarnya ada 6 poin, tapi menurut saya ini singkat, jelas, dan padat ya. Mencakup semuanya. Ada yang tidak sepakat? Atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Ya, sudah cukup, saudara. Jelas ya? Oke, baik. Nah, dari 6 aturan yang sudah kalian buat ini sebagai aturan dalam pembelajaran kita ke depannya. Ya, sampai dengan rentang waktu yang nanti akan kita perbarui lagi. Oke ya. Nah, dari aturan-aturan yang sudah disusun tadi, itu kita jadikan sebagai kesepakatan kelas semuanya, karena semuanya tadi kan sudah mengisi ya, masing-masing ya. Berarti kan dari hati kan kamu menuliskan dengan kemauanmu sendiri ya. Nah, untuk itu kalian sudah di jenjang SMA, Ustazah harapkan kamu itu bisa mematuhi peraturan-peraturan yang sudah kalian buat sendiri ya, dijalankan sebagaimana mestinya. Oke, sampai sini. Iya. Nah, dari kesepakatan kelas yang tadi itu ada 6, itu kita sebut sebagai keyakinan kelas. Ya. Jadi insya Allah kedepannya kalau misalnya ada apapun gitu ya, Ustazah menegur, mengingatkan dan lain sebagainya, kalian sendiri saling mengingatkan teman-temannya, itu nggak masalah, it's okay. Oke? Sepakat ya berarti ya? Sepakat, saudara. Baik. Nah, untuk itu Ustazah akan mencoba ya memilih satu anak untuk dia bisa menyimpulkan semuanya dari yang sudah kita susun tadi ya. Ustazah di sini memilih Arkan. Silakan nak. Saya. Ya, disampaikan semuanya. Tentang itu tadi ya. Iya. Jadi menurut saya kita telah membuat kesepakatan bersama. Tujuannya tidak lebih adalah untuk membuat kelas ini kondusif. Apa yang diajarkan Ustazah masuk dan bisa bermanfaat untuk kami semua. Apa saja peraturannya? Yang bisa saya simpulkan adalah ada 6. Mulai dari tadi yang masuk kelas tepat waktu hingga harus menjaga ketertiban kelas. Dan menurut saya ini merupakan itikat baik kita ya, untuk bisa ya yang pertama menghormati guru, menyayangi teman, dan bagaimana ilmu yang diajarkan itu bisa masuk dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin demikian, saudara. Oke, baik. Terima kasih Arkan. Jadi begitu ya nak ya. Insya Allah kedepannya kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran seni budaya ini. Oke. Amin.
Demikian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah udah lebih siap untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ustazah akhirin, mohon maaf kalau Ustazah ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh ada nggak penerapan ya? segitiga restitusi Aki, aksi nyata ke yang belakang sudah dulu, saya Nak. lakukan Iya. kepada salah satu Sudah. peserta didik saya. Silakan duduk. Haus, kenapa ya, Us? Oke. Baik, Haki, Usada tadi sudah kesekian kalinya melihat kamu itu terlambat datang ke kelas. Kenapa? Jadi saya tuh punya alasan saja kenapa saya sering terlambat ke pelajaran saja. Nah, pelajaran saja ini kan habis pelajarannya PJOK saja. Nah, itu saya punya kebiasaan habis pelajaran PJOK itu saya mandi saja. Nah, tapi saya lupa izin sama saja. Jadi mungkin saya sering terlambat gara-gara saya kurang izinnya itu saja. Oke. Kamu masih ingat nggak sama keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di awal dulu? Saya masih ingat saja. Jadi dulu waktu awal masuk itu pada pertemuan pertama kita bikin kontrak belajar. Satu kelas itu semua sepakat saja bahwa kalau misalnya ada yang terlambat, maka presensinya itu akan dialfa saja. Namun saja memberikan toleransi kurang lebih 5 menit saja untuk ganti baju. Cuman saya pakainya buat mandi saja. Nah, dimana mandi saya itu mungkin perlu waktu sekitar 10 menit. Nah, makanya di situ saya sering terlambat di situnya saja. Berarti kalau kamu sering terlambat seperti itu, kira-kira kenapa tuh, Nak? Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Mungkin yang perlu diperbaiki itu saja dari manajemen waktu saya saja. Mungkin saya bisa minta izin sama Ustadz Anwar di jam 8 atau enggak jam 8:05. Ustadz, saya izin betul kelas duluan, Ustadz. Kan saya sudah ambil nilai juga, saya sudah praktik juga. Kalau saya mau ganti baju sama mandi, Ustadz. Kebetulan belakangan ini di pelajaran Ustazanita saya sering terlambat, Ustadz. Jadi biar nggak terlambat lagi, Ustadz. Gitu. Mungkin gitu sih, Ustadz. Oke. Lalu konsekuensi kalau terjadi keterlambatan kembali seperti apa? Mungkin kalau terjadi konsekuensinya tuh presensinya tetap di alfa saja. Kayaknya gitu sih, Ustadz. Cuma mungkin bisa ditambahin lagi dari pihak ustazahnya di pertemuan-pertemuan berikutnya, Ustazah. Oke. Komitmen yang kamu akan lakukan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti apa, Nak? Mungkin untuk komitmennya sendiri, saya berkomitmen saya nggak akan terlambat lagi di jam pelajaran Ustazanita sih, Ustaz. Ini gitu ya, Ustaz. Oke, gitu ya. Jadi nanti Ustazah akan follow up ya ke wali kelasmu juga ya, Nak ya, ke guru BK juga ya. Semoga nanti ke depannya Haki bisa hadir di jam pembelajarannya Ustazah tepat waktu ya. Siap, Ustazah. Oke, ya sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali di tempat dudukmu. Siap, Ustazah. Siap, Ustaz. Maaf, Ustaz. Teman-teman, Ustazah, dari dua video yang baru saja kita lihat bersama tadi, video pertama adalah aktivitas pembuatan kesepakatan kelas yang disusun atau dibuat berdasarkan keinginan dari masing-masing peserta didik, yang digabungkan dan disimpulkan menjadi poin-poin penting akan aturan dan konsekuensi pembelajaran ke depannya, di mana sudah atas persetujuan dan kesepakatan dari masing-masing peserta didik yang dapat menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif juga di sekolah kita. Selanjutnya, untuk video kedua adalah proses penerapan segitiga restitusi dan penerapan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana penyelesaian masalah dapat teratasi dengan sesuai yang diharapkan. Selain sebagai manajer, guru juga melakukan tahapan segitiga restitusi dengan cara melakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan akan keyakinan kelas. Yang keempat, menumbuhkan komitmen dan motivasi dari peserta didik. Di video kedua tersebut, guru memanggil dan berbicara dengan peserta didik di belakang kelas. Nah, ini dilakukan secara personal, sehingga peserta didik tidak merasa malu dan dapat menerima dengan lapang hati dan kesadaran tinggi. Demikian Ustaz Sada. Apakah ada hal yang perlu didiskusikan? Monggo, saya persilahkan. Sudah jelas ada. Tidak ada pertanyaan. Bertanya. Inge? Siapa dulu ini?
Nggih, Ustazah Vio terlebih dahulu nggih. Monggo. Oke, oke, sebentar. Saya mau menanyakan terkait bagaimana strategi penyusunan keyakinan kelas. Lalu apakah keyakinan kelas hanya dibuat di awal waktu pembelajaran saja? Oke, terima kasih, saudara. Nggih, terima kasih Ustazah Vio atas pertanyaannya. Em, jadi pada saat pembelajaran di awal pembelajaran itu kan kita biasanya membuat kesepakatan kelas nggih. Nah, namun biasanya itu kan dilakukan di observasi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya gitu nggih. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, nggih nggak apa-apa dilakukan kembali, diperbarui kembali keyakinan-keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut. Misalnya dengan durasi waktu em, seperempat semester begitu nggih. Gitu. Begitu Ustazah Vio, jadi dilakukan berkala begitu. Ya, terima Mohon kasih, apa ada saudara. lagi Ustazah? Sampun nggih. Monggo yang berikutnya tadi ada Ustazah Roya nggih. Monggo Ustazah Roya. Terima kasih Ustazah Nisa atas ilmunya ya. Sangat menginspirasi sekali. Mungkin nanti bisa jadi ilmu baru buat saya ya yang akan saya terapkan di pembelajaran saya. Oke, terima kasih Ustazah Nisa. Nggih. Sami-sami Ustazah Roya matur nuwun sangat. Em, Teman-teman, ustadzah-ustadzah, mohon izin di kolom chat akan saya sampaikan untuk presensi kita nggih. Mohon untuk diisikan. Nggih. Sampun ustadzah-ustadzah, apakah ada lagi? Sampun nggih, saya kira cukup em, untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.